Selamat datang di video tutorial Siswa Nihiro. Wah, kita sudah memasuki sesi ke-10 nih. Jadi di sesi ke-10 ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menggunakan smudge, blur, and sharpen. Kira-kira teknik caranya seperti apa dan tekniknya bagaimana. Oke teman-teman, sebelum saya jelaskan secara detail menggunakan smudge dan blur beserta dengan sharpen juga, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru setiap minggunya dari saya. Jangan ragu-ragu mengikuti channel saya. Banyak tips dan triknya, bahkan tekniknya juga berbeda. Oke teman-teman, saya berharap materi bermanfaat dan berguna. Kalau begitu, kita langsung saja simak video mengenai smudge and blur dan sharpen di software Jim. Oke teman-teman, kali ini di sesi ke-10 saya akan menjelaskan yang namanya smudge, blur, dan sharpen. Kira-kira fungsinya untuk apa dan digunakannya di mana, itu dia ya teman-teman. Oke, untuk yang pertama adalah yang blur dulu deh ya, smudge nanti belakangan. Sama sharpen kira-kira untuk apa? Nah, blur ini biasanya saya gunakan bisa untuk ngeblurkan daerah tertentu ya, misalkan kayak di gambar seperti ini mau saya blurin ya, di blurin sorry maaf, saya menggunakan, saya ambil dulu. Oke, nah ini foto ini saya coba untuk pilihnya yang namanya blur and sharpen. Lalu teman-teman ke tools option, dan di sini fungsinya hati-hati, teman-teman harus pilih di bagian blur. Nah tinggal gores di blur bagian jadi untuk menutupi gambar kayak memburamkan ya, tidak menjelaskan, artinya di sini ngeblur di bagian tertentu. Biasanya sih digunakan ketika saya ingin ngeblurin supaya ini nggak jelas gambarnya seperti itu. Orang taunya seperti itu. Tapi kalau saya biasanya saya gunakan bukan untuk ngeblur begitu aja, tapi saya gunakan juga untuk ketika kita bermain digital makeup. Nah, digital makeup misalkan di bagian wajah gitu kan, bagian wajah itu mau saya halusin dengan cara blur langsung. Sebenarnya fungsinya hampir sama dengan Dutch and Burn, cuman dia lebih konsentrasi di blur. Oke, saya perbesar di bagian tertentu. Misalkan nih saya sudah edit ya, si wanita ini dihaluskan dan sebagainya, dihilangkan noda-nodanya dan sebagainya. Terus teman-teman tinggal untuk mencoba untuk menghaluskan di bagian tertentu. Jadi supaya nggak kelihatan kasar gitu ya. Ini sangat membantu teman-teman ketika kita bermain di area digital makeup kurang lebih. Nah, teman-teman tinggal digores saja di bagian tertentu yang mana yang mau dihalusin. Nah, kira-kira mau di sini, ya udah dihalusin aja. Nah, teman-teman ketika kita menggunakan menghaluskan fungsi blur ini, teman-teman juga harus mengontrol di rate-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini terlalu tinggi gitu ya. Nah, teman-teman harus dikembalikan normal dulu. Saya kembalikan normal, saya Ctrl Z. Dan teman-teman bisa mengurangi rate-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ketika saya gores, kira-kira pas nggak blurnya? Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau teman-teman bermain retouching biasanya membutuhkan fungsi blur, akan melibatkan blur. Nah, dengan blur ini sangat membantu teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Blur ini bukan hanya untuk di foto, tapi ketika kita bermain digital drawing seperti matte painting itu juga penting digunakan. Nanti saya kasih tahu caranya ya teman-teman. Jadi bahwa ketika kita menggunakan blur di Jim, teman-teman bisa menggunakan sebagai penghalus bagian permukaan ya, bagian kulit-kulit kurang lebih seperti itu boleh, nggak masalah ya. Tentu teman-teman harus pintar-pintar mengambil area-area mana yang harus dibersihkan, kurang lebih seperti itu blur ya. Terus kemudian kalau sharpen sendiri untuk apa? Nah, sharpen ini biasanya yang ini ya, sharpen. Jadi saya biasanya ini tergantung dari gambar yang kita miliki gitu. Tergantung dari gambar kita miliki. Biasanya sharpen ini untuk menampilkan tingkat kedetailan dari gambar. Kalau saya tahu saya seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu dari saya, silahkan komentar, silahkan sharing satu sama lain mengenai ilmunya. Kita berbagi bersama dan berkembang bersama di menggunakan software Jim, kurang lebih seperti itu. Khususnya di manipulasi ya teman-teman. Oke teman-teman, bahwa ketika kita menggunakan sharpen, teman-teman tinggal diklik bagian sharpennya lalu digores di bagian yang mana yang mau lebih detail. Dan itu pun nggak boleh harus nggak kuat-kuat. Kalau kuat-kuat jadi nanti gambarnya nggak jadi aneh gitu kan. Jadi teman-teman tinggal digores saja di bagian yang mana yang mau didetailin. Nah itu dia teman. Jadi
ketika digores di bagian tertentu, misalkan rate-nya saya naikin ya, saya gores di bagian tertentu, misalkan di sini gitu ya. Nah, teman-teman biasanya fungsinya dari Serpent ini dia akan mendetailkan bagian-bagian tertentu. Jadi kalau klik di contohnya, kalau ini kan rambut ya, ini karena masih ada area-area yang ngeblur, jadi agak-agak susah gitu kan. Nah biasanya kalau saya menggunakan ini ketahuan. Nah ini kan kurang tegas nih ya urat-uratnya. Jadi ketika kita menggunakan Serpent, saya gores di sini, nah dia akan lebih terlihat efeknya. Nah itu dia ya, kurang lebih gitu ya. Kalau dinaikin ya kelihatan banget ya efeknya. Nah tuh kayak gitu tuh, dia lebih menonjolkan. Nah jadi ini terlalu kuat ya, jadi urat-uratnya makin kelihatan. Nah itu dia. Satu kalau fungsi, jadi fungsi dari Serpent untuk meningkatkan tingkat kedetailan dari gambar. Jadi kalau gambar ini kayak kurang detail nih, nah dia ada memfokuskan, jadi kayak menjelaskan secara langsung. Jadi ada yang bilang, oh ini dia hampir sama kayak brightness kontras ya gitu ya. Iya kurang lebih seperti itu, cuman dia lebih ke gambarnya untuk memperjelas aja kurang lebih di bagian area tertentu kurang lebih. Tapi teman-teman hati-hati juga ketika bermain dengan yang namanya Serpent, karena terlalu banyak Serpent juga gambarnya nanti jadi jelek kurang lebih. Jadi secukupnya saja kurang lebih. Oke teman-teman, itu antara Blur and Serpent kurang lebih seperti itu. Terus kemudian bagaimana dengan Smudge? Nah Smudge ini fungsinya smooth ge, atau saya smooth ge Smudge ya. Jadi fungsinya, jadi dia kayak apa ya? Kalau teman-teman pernah ngelukis, terus kita menggunakan cat air, terus catnya tuh kita tarik dengan tangan, dia akan bleber ke luar ya kurang lebih. Saya kasih gambarannya gini aja. Saya coba untuk ambil lembaran baru aja ya tentunya. Coba lembaran baru, ukurannya 800 kali 600. Ini kita berbicara smudge ya. Jadi nanti saya gabung semua. Saya gabung ya. Bisa saya gabung menggunakan Blur, bisa menggunakan yang namanya Serpent, atau bisa menggunakan Smudge, atau bisa menggunakan Dutch kurang lebih. Jadi setiap sesinya ini nanti berhubungan satu sama lain teman-teman. Oke, saya klik dulu 800 kali 600 ukurannya seperti ini. Contohnya saya coba untuk saya tekan Ctrl Shift Z supaya Shift J ya, supaya kertas kita fit langsung di tengah halaman kurang lebih. Oke, langkah pertama saya coba untuk menggunakan misalkan yang namanya paintbrush. Jangan paintbrush deh, misalkan saya menggunakan ini aja deh. Oke, saya menggunakan lasso. Saya ingin membuat sesuatu, misalkan contohnya kayak gini. Saya buat gitu. Oke, ini saya menggunakan yang namanya mouse ya, tidak menggunakan Wacom ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian anggaplah ini sayap, ya. Terus kemudian saya kasih warna, kira-kira warnanya seperti warnanya agak krem dikit ya. Oke. Kalau teman-teman tinggal dituang warnanya sesuai kebutuhan seperti ini. Terus setelah sampai di sini teman-teman bisa menggunakan alat fungsi yang namanya Smudge. Nah, seperti ini fungsi untuk apa? Jadi ketika kita menggunakan Smudge, kita bisa menggores agak keluar, jadi agak kayak ketarik. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terus lakukan dengan cara sama. Nah ini teman-teman juga bisa menggunakan yang namanya red sama flow-nya. Kalau flow-nya tinggi, ketika digores dia akan panjang seperti ini. Jadi usahakan jangan, ya kecil aja, seperlunya aja. Jadi ketika ditarik, nah perlunya keluar kayak gitu. Nah, lakukan dengan cara sama. Oke, ini ngeblurnya yang lebar karena saya menggunakan size-nya besar. Kalau memang membuat kayak bulu-bulu, saran saya mendingan size-nya dikecilkan. Nah, kecilkan. Nah, itu dia ya. Saya kecilkan kira-kira 10 saja. 10 saja. Dah, setelah itu teman-teman tinggal digores. Nah, oke, terus gores kayak gitu. Kalau memang pada saat digores, wah kurang panjang, berarti flow-nya naikin, tarik lagi. Nah itu dia. Oke, terus kalau kurang besar size-nya, jadi antara size dengan flow ini kita atur kira-kira bagaimana. Oke, nah ini saya naikin. Oke, misalkan saya kepengen bikin taruhlah apa ya namanya sayap
bulu-bulu. Nah ini kalau ini kurang besar size-nya. Oke, nah itu dia. Bikin lagi. Oke, flow-nya terlalu tinggi. Nah itu dia tuh. Oke, kurang lebih kayak gitu. Nah itu. Jadi teman-teman bisa membuat goresan. Kalau mau lebih kecil lagi, dibuat kayak gini. Wow. Nah jadi kalau ini jadi kayak rambut tipis ya, rambut tipis. Nah cara mainnya seperti itu teman-teman ya, tergantung kita maunya apakah mau lebih halus atau lebih tipis. Nah ini kalau saya lihat flow-nya terlalu tinggi, kurangi lagi. Nah gitu, lebih bagus jadinya. Jadi ketika size-nya besar berarti flow-nya kecil gitu. Jadi pintar-pintar kita bermain aja. Nah ini saya biasanya kalau bikin kayak rambut atau apa, rambut-rambut kartun ya, kayak manga-manga atau apa, pakai ini yang bagus gitu. Oke, setelah sampai di sini saya bisa menggunakan perpaduan antara DATS. Nah kemarin kan di sesi ini kan sesi ke-10 ya. Di sesi ke-9 itu saya menjelaskan mengenai DATS. Nah, DATS and burn. Sebenarnya satu paket, cuma saya jelaskan per bagian. Oke, misalkan DATS deh. Saya kecilin dulu, saya kecilin lagi. Jadi antara DATS and smooth itu sebenarnya kerjasama. Yang saat ini saya coba untuk gelapin. Oke, kayak gini. Kurang besar ya. Nah, besaran. Kayak gini aja deh. Nah saya tarik ini dulu. Nah oke. Jadi kalau misalkan teman-teman mau buat kayak goresan misalkan rambut, itu kan ada daerah-daerah goresan yang gelap kan. Nah ini pakai ini tekniknya kurang lebih. Ini kalau misalkan kita menggunakan. Nah setelah sampai sini teman-teman juga bisa menggunakan DATS. Nah, tinggal diterangin. Jadi kita bisa menggunakan ini boleh naikin exposure kalau mau naik lebih tingkat, lebih tinggi. Nah tuh lebih tinggi ya. Oke, nah kalau mau pakai mitun aja. Oke, nah jadi teman-teman bisa diatur apakah pakai highlight juga boleh. Oke, enaknya sih pakai highlight karena dia ngikutin warna. Oke, nah dia kayak gini nih. Nah jadi saya biasanya kalau menggunakan DATS and burn tekniknya seperti ini, saya gabung semua. Anggaplah ini bulu-bulu ya. Nah saya atur seperti ini. Memang harus pelan-pelan teman-teman, harus sabar gitu kan. Nah setelah sampai di sini teman-teman tinggal diatur menggunakan yang namanya blur and sharpen. Boleh. Oh berarti digabung? Iya bisa digabung. Oh jadi saya gabung, saya besarin deh blurnya. Saya pilihnya blur. Nah kayak gini. Nah kenapa sih buat blur? Biar agak rata aja, agak rata, jadi nggak kaku. Nah, jadi perpaduan gitu ya, perpaduan antara blur, DATS, terus dan sebagainya. Nah setelah sampai di sini teman-teman tinggal baru menggunakan yang namanya smudge lagi. Silakan. Oke, diatur lagi kira-kira maunya gimana? Apakah mau lebih besar? Nah tergantung tariknya. Kalau mau halus ya lebih besar. Oke, terus pelan-pelan ya. Oke, terus nah itu dia teman-teman, lakukan dengan cara ya sama ya, pelan-pelan ditarik. Kenapa? Ya, itu dia tujuannya. Nah, tarik lagi. Ini paling enak sih pakai Wacom, Nah, oke. Jadi kalau teman-teman mau buat goresan kayak seolah-olah apa namanya bulu-bulu ya pakai teknik ini. Itu kurang lebih. Oke, teman-teman, jelas ya cara kerjanya seperti itu. Bahwa ketika kita bermain dengan smudge, blur, and sharpen, semuanya saling berkaitan satu sama lain, baik menggunakan DATS atau burn kurang lebih.
Jadi kalau smudge itu untuk menggores supaya kelihatan agak keluar gitu kan, agak ditarik ya menggunakan smudge. Kalau misalkan mau ngeblur supaya bisa mencampur ngeblend ya menggunakan blur. Kalau misalkan mau gambarnya kelihatan lebih detail menggunakan sharpen. Itu di teman-teman. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa sampaikan mengenai fungsi kerja smudge, blur, and sharpen. Saya berharap materinya bermanfaat dan berguna. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya mengenai desain dan animasi. Banyak tips and trick yang saya akan jelaskan ke teman-teman dan ilmunya berguna ke semua orang. Kita berkembang bersama. Kalau boleh silahkan komentar. Kalau perlu kalian komentar, kita sharing satu sama lain mengenai software desain dan animasi. Oke, sekian terima kasih. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya mengenai GIMP.